Provinsi Gansu di bagian barat Cina adalah provinsi yang memiliki topografi berbukit kering karena terdapat gurun Gobi di bagian utara dan barat. Tapi pada masa Cina kuno, yaitu dalam era dinasti Han periode 206 hingga 220 Masehi, daerah ini menjadi bagian koridor Heksi, yaitu jalur yang menghubungkan Tiongkok saat itu dengan dunia barat. Koridor ini memiliki jalur sempit dengan curah hujan sangat rendah sepanjang 1.000 km di bagian barat laut provinsi tersebut. Koridor Heksi menjadi satu-satunya jalur darat yang layak untuk menghubungkan Cina bagian tengah dengan Asia Tengah pada masa lampau. Hal itu membuat kota-kota sepanjang koridor Heksi seperti Dunhuang menjadi strategis karena berfungsi sebagai benteng perbatasan sekaligus gerbang jalur sutra dan pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang melahirkan situs bersejarah besar. Salah satunya adalah Kompleks Gua Mogao, yaitu kompleks gua di tebing batu tepi Sungai Dakwan, dekat kota Dunhuang. Terdapat sekitar 2.415 patung Buddha maupun murid-muridnya dan lebih dari 45.000 meter persegi lukisan dinding berisi cerita agama Buddha maupun legenda keseharian Tiongkok kuno ditemukan di dalam 735 gua Buddha yang dibangun dari abad keempat hingga abad ke-14 setelah Masehi tersebut. Gua-gua itu baru ditemukan pada tahun 1900 oleh seorang pendeta Tao dan kemudian diberi nama satu persatu. Salah satu patung utamanya adalah patung Buddha Maitreya setinggi 35,5 meter di gua nomor 96. Meski demikian, demi menjaga keutuhan patung dan lukisan dinding, pengunjung tidak boleh memotret atau mengambil video di dalam gua-gua tersebut. Tapi tak perlu khawatir bila ingin merasakan hidupnya cerita dalam lukisan dinding tersebut, pengunjung dapat datang ke Teater Rhythms of Dunhuang untuk menonton pertunjukan Ancient Sound of Dunhuang yang dirancang untuk membuat penonton seperti berjalan melewati Gua Mogao yang hidup karena teater menghadirkan berbagai cerita soal kehidupan di gurun pasir masa kuno, tapi dipadu dengan kecanggihan 3 dimensi. Namun datang ke Dunhuang tanpa mendatangi gurun Gobi tentu tidak lengkap. Maka Gunung Minsha dan Danau Bulan Sabit menjadi 2 objek wisata yang paling tepat. Gunung Minsha adalah gunung pasir yang membentang sekitar 800 km persegi atau 1,2 kali luas Jakarta. Dengan puncak tertinggi di ketinggian 1.715 meter di atas permukaan laut, meski bukit pasirnya sendiri relatif berkisar antara 100 hingga 400 meter. Gunung Minsha terkenal dengan fenomena pasir bernyanyi karena saat angin bertiup atau orang meluncur menuruni bukit pasir dapat terdengar musik lembut. Ditambah pasir di gunung itu berwarna merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Lalu di kaki utara Gunung Minsha terdapat danau berbentuk bulan sabit yang telah bertahan ribuan tahun meski dikelilingi gurun pasir. Di lokasi yang sama juga terdapat atraksi menaiki onta untuk berkeliling padang pasir, tentu didampingi staf yang sudah terbiasa menangani binatang gurun tersebut. Bila pengunjung ingin datang ke tempat ini saat musim panas, jangan lupa menggunakan sunscreen, jaket UV, topi, dan penutup sepatu, serta tentu membawa persediaan air yang cukup. Sobat Antara, saat ini saya berada di Minsha Mountain atau Bukit Pasir Berbisik. Karena pasir-pasir yang ada di bukit ini konon dapat mengeluarkan suara seperti orkestra bermil-mil jauhnya. Untuk mendaki bukit setinggi 1.715 meter ini, pengunjung bisa menggunakan tangga dari sling baja yang diberikan pengelola di sana. Dan pemandangan dari atas ini, khususnya sebelum sunset, yaitu matahari terbenam, sangat cantik. Dari Dunhuang, Provinsi Gansu, Deska Lydia Natalia, Kantor Berita Antara, mewartakan.